Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pelajarannya, kita absen terlebih dahulu ya. Zahwa Alia Putri, Hadir. Putri Oktaviani, Hadir. Sofi Salsabila, Hadir. Robiat Celadawiyah. Hadir. Oke, sudah hadir semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jujur. Baik. Dan kata jujur dalam bahasa Arab disebut sebagai asyidku atau kebenaran, yang mana lawan katanya itu adalah al-kadibu atau bohong. Asyidku juga bermakna sebagai kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, antara perbuatan dan ucapan. Yang kedua itu kesesuaian informasi. Dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan. Dan kemantapan hati. Yang keempat itu sesuatu yang baik. Yang tidak tercampuri kedustaan. Nah, maksud poin yang pertama, kesesuaian antara perbuatan dan ucapan. Yang mana biasanya kalau orang yang jujur itu perkataan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang mana maksud dari poin pertama adalah kesesuaian antara perbuatan dan ucapan. Misalnya Zahwa bertemu dengan Sofi di suatu tempat, lalu Zahwa berbicara kepada Putri, Putri, aku tadi bertemu Sofi loh, gitu. Mencontohkan bahwa Zahwa berkata jujur dan perbuatannya. Lalu yang kedua, kesesuaian informasi dan kenyataan. Itu sama seperti poin yang pertama. Yang ketiga ada ketegasan dan kemantapan hati. Misalnya Sofi benar-benar ingin melakukan sesuatu yang baik. Contohnya Sofi ingin sholat duha. Lalu Sofi melakukan sholat duha tersebut di waktu duha. Lalu yang keempat, sesuatu yang baik dan tidak tercampuri kedustaan. Misalnya seseorang yang berkata apa, lalu dia tidak ada kata-kata berbohong, atau dia tidak menambahkan kata-kata yang bohong agar informasinya terdengar menarik. Baik, pembagian sifat jujur. Di sini saya akan sedikit mengutip dari Imam Al-Ghazali, yang mana perilaku jujur itu ada yang namanya jujur hati, jujur lisan, dan juga jujur perbuatan. Nah, jujur dalam niat itu jujur dalam berkehendak. Seperti contoh yang Sofi tadi ya, Sofi niat untuk melaksanakan sholat duha, maka Sofi melakukannya. Lalu yang kedua, jujur perkataan atau jujur lisan. Itu kita seperti contoh dari Zahwa ya.
Karena Zahwa mengatakan bahwa Zahwa melihat Sofi di suatu tempat. Zahwa mengatakannya kepada Putri. Jujur dalam perbuatannya itu jujur dalam dia melakukan sesuatu. Misalnya seseorang diamanahi untuk menjaga barangnya, lalu dia itu benar-benar menjaga barang tersebut karena sudah diamanahkan oleh sang pemilik barang tersebut. Di sini kami akan mengutip salah satu ayat dari surah Al-Ahzab ayat ke-70. Sebentar saya tulis dulu ya. Baik, tulisannya kelihatan? Kelihatan. Saya mau minta tolong kepada Zahwa untuk membaca ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Masya Allah. Lalu artinya dilanjut. Saya mau minta tolong kepada Sofi Salsabila. Boleh tolong artinya, dibaca artinya? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, terima kasih kepada Zahwa dan Sofi yang telah membantu saya untuk membacakan apa yang ada di papan tulis. Maksud dari ayat ini adalah perintah Allah untuk mengatakan perkataan yang benar. Allah memerintahkan bagi semua hambanya untuk mengatakan perkataan yang benar, tidak bohong dan tidak berdusta. Dan ada di dalam makalah bahasa Arab yang mana artinya katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk kita berkata berbohong atau berkata yang tidak. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang mana beliau tersebut selalu berkata jujur. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya.
karena beliau tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya walaupun satu kali. Dari beliau benar-benar kita bisa ambil ibrahnya ya, kita bisa ambil pelajarannya bagaimana cara menjadi manusia yang baik, cara menjadi hamba yang taat, cara menjadi dan juga jujur, bisa saling merekatkan antara ukhuwah ataupun persaudaraan agar tidak ada pertikaian ataupun pertengkaran di antara saudara tersebut. Baik, cukup sekian. Oh ya, sebelum kelas berakhir kita mulai games terlebih dahulu ya. Ini ada satu kertas yang mana ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab pada saat itu juga. Yang mana gamesnya itu sebelumnya kita bikin lingkaran kecil dulu yuk. Ayo, kita bikin. Ya, Bu. Nah, yang mana instruksinya saya akan memutar sebuah lagu. Kertas ini sambil diputar ya, sambil kalian oper ke teman di sebelah kalian. Yang mana orang yang memegang kertas ini terakhir, dia yang akan menjawab pertanyaannya. Paham? Paham. Ayo kita mulai. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Ayo Sofi, apa bacaannya? Apa pertanyaannya? Ayo, Sofi. Semangat, jawab. Ayo coba berhenti dulu. Apa pertanyaannya? Tolong dibaca Sofi. Sifat macam-macam jujur menurut Al-Ghazali. Apa saja sebutkan? Jujur dalam niat, jujur dalam hati. Coba jujur dalam niat, lalu Jujur dalam hati dan jujur sama. coba dibantu jawab. Coba jujur dalam niat apa? Jujur dalam perkataan. Ya, lalu Lisan. Sofi. Jujur dalam lisan. Sama aja. Coba ulang Sofi. Pertama jujur dalam niat. Jujur Yang dalam kedua, niat, Ya. jujur dalam lisan dan jujur dalam perkataan. betul sekali. Sofi. Baik, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada perkataan yang salah dan menyinggung kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.